Alhamdulillahi wa kafah, salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam taklim pekanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keberkahan, kebaikan, rahmatnya insyaallah untuk kita dan keluarga insyaallah ya. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta segenap umatnya. Semoga Allah mudahkan bagi kita yang sedang menghadapi kesulitan. Allah sembuhkan bagi mereka-mereka yang sakit. Ya Allah, berikan kemampuan untuk kita melunasi hutang-hutang kita kalau kita masih punya hutang. Kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah satu ikhtiar ya, usaha kita untuk merealisasikan ya, dikabulkannya doa kita ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, adalah dengan kita taklim ini ya. Jadi bukan cuma doa yang kita baca dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan Islam ya, itu doa. Tapi actionnya, rencananya, aktivitasnya, bagaimana merealisasikannya, salah satunya dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu itu menjadikan kita itu bisa diperbaiki ya arah tujuan kita. Yang nggak tahu kita jadi tahu, yang sudah tahu kita diingatkan. Jadi nggak ada ruginya, insyaallah kita hadirkan majelis ilmu. Bahkan yang ada adalah kenikmatan yang luar biasa, yang bisa jadi bagi sebagian orang dia dapat tapi dia nggak sadar. Tapi dengan ilmu kita ada sedikit tapi kita sadari. Ya. Di antaranya adalah nikmatnya kita bisa baca Al-Quran. Karena nggak semua mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran bisa rutin interaksi dengan Al-Quran. Ya, kadang-kadang nunggu momentum. Baru dekat sama Quran Ramadan. Baru dekat sama Quran kalau pas ada musibah. Keluarganya meninggal gitu. Atau karena punya hajat-hajat tertentu. Nah yang Allah sukai itu adalah adwamuhu wa in qalla. Dia dawam, continue, walaupun sedikit. Ya, kayak kita kan cuma seminggu sekali ya. Kadang-kadang ada yang Ustaz bisa nggak seminggu 2 kali. Ujungnya kita datang diizin mulu gitu kan. Iya betul. Kadang-kadang omon-omon kali ya. Ngomong doang. Ya, kalau lagi semangat kayak gitu. Ya Ustaz bisa nggak gini. Saya bilang coba dulu lah sebulan sekali. Saya kalau ada taklim kayak Ustaz kita tiap minggu. Coba aja dulu sebulan sekali aja. Nanti kalau udah merasa nyaman, enak, baru silahkan 2 minggu sekali. Lama-lama makin kuat. Jangan awal-awal itu biasa lah yang lagi semangat. Nah saya di kantor karena pas jadi kepala sekolah, kemarin saya ingetin. Ya, jangan punya ada berpikir, ini kan karena baru jadi kepala sekolah. Ya, saya punya prinsip itu amal yang Allah suka itu sedikit tapi kontinu. Jadi perubahannya dikit-dikit aja. Tapi lama-lama terasa, ternyata ada yang beda gitu. Ya, kita harus baperan, bawa perubahan katanya. Ya. Bukan baperan, bawa perasaan, tapi bawa perubahan dimanapun. Termasuk dengan ngaji ini harus ada yang berubah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapaknya ngaji, tidak bertambah romantis, berarti harus ditanyakan tuh ngajinya ngapain aja. Emang begitu. Ya, bapak-bapak juga gitu. Kalau ibu-ibu rajin ngaji, ya cuman makin membangkang sama suaminya, berarti ada yang salah. Ya, karena kata Rasulullah, wanita itu dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, taat sama suami, kata Rasulullah, silahkan pilih
mau masuk surga dari pintu yang mana saja. Yang itu. Ya. Kenapa? Syaratnya dikit. Ya, 3 cuma turunannya banyak. Ya, iya kan? Taat sama suami emang gampang, Ibu ya. Apalagi suaminya yang balelo. Ya kan? Tapi ketika kita bisa lakukan itu dahsyat. Ya, kalau taat suami dalam kelebihan suami itu biasa. Tapi yang susah itu taat kepada suami dalam kekurangannya. Ya, karena setiap kita hampir sulit ya ketika bicara tentang masalah toleransi tentang kekurangan, termasuk dengan istri. Bukan berarti saya juga sama, kadang-kadang harus mengelus dada. Ya Allah, sabarin. Ya, ada waktunya. Umar bin Khattab aja itu bukan berarti hubungan suami istrinya itu kayak pengantin baru terus gitu kan. Setiap ngomong pakai yang terus gitu kan. Ya, kadang-kadang pakai sayang. Ngomongnya sayang, enggak sayang dibuang itu. Oh, kirain sayang. Baik ya, jadi itu motivasi di awal. Jadi kalaupun tilawahnya cuma dapat 1/3, enggak ada masalah. Yang penting di rumah nanti dikerjain lebih banyak lagi. Pak Iwan surat apa Pak Iwan? Kita Al-Baqarah ayat berapa? Masya Allah, udah sekarang 238 ya. Hafizu ya? Ya. Udah 1/3 aja ya. Tapi kalau yang nggak bisa 1/3 di 1/2 jangan marah ya. Ya nanti ada yang 1 halaman kok khusus. 282 nanti. Dapat nggak ya? Oh enggak, belum. Masih lama. Ya, bulan depan lah, pekan depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أيوة تفضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق Allahul Azim. Baik ya, alhamdulillah. Bapak ibu-ibu, ada anak-anak juga nih 1 orang. Saha namina teh? Sapa jenenge kowe? Azra. Oh. Iya, putrinya Zakaria. Ya Zakaria. Wahai Zakaria. Baik,
Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tadinya mau tadabbur tentang ayat-ayat riba ya, sebagaimana yang kita baca, tapi nanti dibaca aja. Orang yang interaksi dengan riba nggak bakal pernah sukses hidupnya. Karena orang berinteraksi dengan riba itu perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ayatnya tadi bisa dibaca tuh. Ngeri ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, takwa kepada Allah. Karena harus takwa. Kalau nggak takwa bukan karena iman tuh orang susah lepas dari riba. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Sisanya aja suruh tinggalin. Apalagi mah interaksi ribanya. Fa ilam taf'alu, kalau nggak dikerjain nggak tinggalin, fa'danu. Ya, maka umumkan biharbi minallahi wa rasulih. Perang terhadap Allah dan Rasulnya gitu. Ya, makanya ekonomi kita nih kalau masih berinteraksi dengan riba, ujung-ujungnya ya susah ya. Ada orang uangnya nggak banyak, tapi karena berkah, dia hidupnya itu bisa bahagia. Ya. Tapi ada uangnya nggak banyak ya. Yang satu uangnya banyak, tapi banyak unsur riba, ujung-ujungnya nggak berkah dia, nggak merasa nikmat ya. Berapa pekan yang lalu saya cerita tentang yang pecah telur ya, pengusaha yang itu ya. Tapi hari ini kita akan bicara, temanya agak berbeda ya. Temanya tentang wanita terbaik bagi Rasulullah SAW. Wes, ya kan? Ini buat semua kita, ya, buat saya dan kita semua. Sebagai seorang suami, maka kita menghadirkan pasangan hidup kita yang seperti ini. Sebagai seorang perempuan, apalagi statusnya istri misalnya, mudah-mudahan kita bisa bercermin dari ayat ini. Ya. Ini karena Pak Budi sebentar lagi bakal menikah katanya. Ya, ini timbang nanti kalau ulang pas lagi pernikahan itu khutbah nikah, kita yang khutbah nggak didengerin kadang-kadang. Ya, dia udah deg-degan ngeliatin calonnya aja gitu. Ini Ustadz ceramah lama banget gitu kan. Ya Pak Budi ya. Ya kan maunya buru-buru biasanya, biar cepat selesai ya. Ikan sepat, ikan gabus katanya. Makin cepat makin bagus. Nah, saya udah cakep alhamdulillah. Ya, kita buka suratnya, surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim suratnya berapa? 66. Ayatnya ayat kelima. Ya. Jadi ini special edition. Ya. Juga karena ada anak-anak kita, ini harus kita ingatkan. Dan ada wanita-wanita yang harus kita. Ayat kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa rabbuhu in talaqakunna, niscaya Tuhanmu kalau engkau ya Muhammad menceraikan istri-istrimu. Ini istri-istri yang misalnya kurang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Ya. Padahal udah dapat nabi ya. Tapi kalau orientasinya dunia, ya maka mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat menceraikannya. Andaikan kalau diceraikan, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu, Allah akan membalas, memberikan azwajan khairan minhunna. Allah akan ganti dengan azwaj, istri-istri yang lebih baik daripada mereka. Nah, siapa kriteria istri-istri yang lebih baik dari mereka? Kriteria pertama, muslimat. Nah. Ini mafi kolam. Oh iya di sini jadi ganjelan sa'a ya. 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 Kayaknya khairan ya minhunna. Ya, lebih baik dari mereka. Siapa hunna? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia enggak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Enggak mensyukuri ya, menjadi istri Rasulullah orang terbaik. Karena sifat manusia kan gitu. Ya. Maka Allah akan ganti. Apa cirinya? Muslimat. Nah, ini pertama. Ya. Yang muslimah berserah diri. Sebentar.
Itu min kunna ya. Ya, min kunna. Tapi kalau maksudnya kalau min kunna itu kalau kita bicara dengan mereka. Ya, kalau kita min hunna daripada mereka, boleh ya. Nyambung nggak? Kalau saya ngutip, saya kalau ngomong langsung, ya perempuan yang lebih baik daripada kalian, gitu. Nah, karena saya menceritakan perempuan yang lebih baik daripada mereka. Nah, mereka itu istri-istri. Maksud nyambung nggak? Kutipan ayatnya memang begini, ya. Ya. Pertama muslimat. Ya, muslimat itu yang muslimah. Nah, saya pengen ingetin, ya. Ini kondisi sekarang tuh, ya, banyak remaja-remaja kita tuh kadang-kadang itu nggak menjadi kriteria pertama. Ya, yang penting suka sama suka. Ya. Nanti masalahnya itu adalah ketika udah siap-siap ke arah pernikahan, akhirnya ada beda dengan agama. Nyambung. Nah, hati-hati. Perhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul. Apalagi kalau udah mulai lawan jenis, ya. Enggak, dia sahabatan doang. Ya, dalam Islam tuh sahabat lawan jenis itu tidak ada. Yang ada teman mendekati demen. Ya. Karena bahasa Quran sahib itu, sahibah itu adalah istri. Ya. Di akhirat nanti, di hari kiamat tuh, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari sahibah, sahabat, bukan, dari istrinya dan dari anaknya. Ya. Jadi kalau ada sahabatan, hati-hati. Itu tinggal nunggu peluang. Namanya laki dan perempuan. Ya. Maka banyak tuh kisah televisi itu, ya, sinetron yang melankolis kayak gitu kan. Sahabat laki dengan perempuan, ketika yang sahabatnya nikah, dianya patah hati. Kenapa nggak bilang dari dulu gitu kan? Sebenarnya kalau kita deketin anak-anak kita dampingi, salah satu poinnya tuh, sedekat-dekatnya sahabat pasti ada rasa suka. Jangan pertanyaan berani ngomong apa enggak. Ada ditikung tuh masalahnya. Kalau tikum titik kumpul, kalau pengen touring tuh tikumnya di mana titik kumpulnya gitu. Ini ditikung, ya. Nah, sekarang nih kondisinya anak-anak kita tuh borderless. Border tuh border batasan, less tuh nggak ada. Jobless tuh kerjaan nggak ada kerjaan. Ini nggak ada batasan. Interaksi dengan banyak orang. Maka kekuatan kita adalah dialog dengan mereka. Jadi ini bahasan ini istri yang terbaik. Sehingga yang pertama itu pastikan agama. Agama yang gini muslimah tuh orang yang berserah diri dengan aturan Allah. Jangan belum nikah nih, kemudian mohon maaf, dia belum nutup aurat. Ntar kalau udah nikah, aneh wajibin nutup aurat. Pertanyaannya, emang pasti bisa? Itu faktor hidayah. Hati-hati. Jangan sombong terhadap hidayah. Nabi saja tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu teguran. Kasih perintah. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Surat 28. Ya. Sebentar. Nyarinya lumayan nih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Qasas ya. Adanya sebelah kiri, ayat 51, 56. Ya. Boleh Bang Zakaria baca. Sungguh engkau Muhammad
dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Iya. Jadi muslimah yang artinya itu tunduk dan patuh. Paling tidak pada hal-hal yang sifatnya itu sangat mendasar. Sangat mendasar. Maka kata Rasulullah, tunkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. Ya, yang 3 halnya itu duniawinya. Ya, limaliha, lijamaliha, linasabiha. Ya, karena hartanya. Pasti kita ngelihat kan. Karena jamaliha. Jamal itu karena keindahan. Bukan lijamaliha, itu karena ontaknya, bukan. Ya, kalau lijamaliha dia punya ontak ya. Jangan baru ngaji gitu kan, kemudian terjemahin wanita dinikahkan karena ontaknya. Dicari yang punya ontak gitu kan. Nggak ada di sini. Jadi pokoknya gue harus nikah sama wanita Arab. Kenapa? Karena kata Rasul dinikahi karena ontaknya. Kan? Salah paham. Lijamaliha karena cantiknya. Nah, jadilah wanita-wanita yang bisa begini. Ya. Dari segi keuangan dia bisa menjaga. Ya. Enggak borosan. Ya. Yang kedua, lijamaliha, yang cantik. Itu fitrah. Ya. Maka tampil cantik itu menjadi keharusan bagi seorang perempuan. Tapi untuk siapa? Untuk suaminya. Yang ketiga, linasabiha, karena keturunannya. Banyak orang yang nyari, ini keturunan darah merah nih. Darah merah, darah biru nih. Ya kan? Oh, darah yang merah ya. Tapi kata Rasulullah, fazfar bidatid-din taribat yadak, pilih karena agamanya, maka kita akan nyaman. Ya. Bisa lepas tangan tuh, bisa nyantai. Karena agama. Kenapa? Karena kalau dia kaya, kalau punya agama, maka dia bisa menyesuaikan, nggak sombong dengan kekayaannya. Apalagi punya suami yang tidak lebih kaya dari dia. Ya kan? Rasulullah dengan Siti Khadijah, saudagar kaya. Rasulullah seorang pemuda, walaupun nggak miskin, tapi dia mantan, bukan? Ya dulunya kan atasannya, bahasanya kan kayak gitu. Tapi ketika menjadi wanita yang pengen taat, Masya Allah. Ya. Yang berikutnya, lijamaliha, karena kecantikannya. Ya. Yang ketiga, linasabiha, keturunannya. Tapi pastikan agamanya. Karena kalau punya keturunan, ujung-ujungnya itu merasa selalu golongan priyayi. Merasa lebih tinggi ya, daripada suami. Nah, dari agama itu makanya muslimah. Dan harus benar-benar kita jaga. Saya pernah nih, anak adik ini. Ya, ada lagu yang judulnya Mangu itu kan. Ya, katanya kiblat kita sudah tidak sama. Cara berdoa kita tidak sama. Ya, yang satu menenggadah, ya, yang satu nggak menenggadah. Padahal satu rumah. Ini yang harus kita jaga. Ngeri. Ya. Dikuatkan. Gimana caranya? Makanya sama anak-anak kita ketika pengen ke arah sini sering ngobrol. Ya, doain terus. Ya, agar apa? Agar terjaga keimanan dan keislaman. Saya sudah beberapa kali itu mengislamkan orang tuh. Bukan melalui saya, maksudnya dia izin ke masjid untuk masuk Islam. Ya. Hampir kebanyakan tuh faktornya faktor menikah. Ya, menikah. Yang terakhir tuh asli orang Tionghoa. Tinggalnya emang di sana. Di sini cuma di stay di apartemen. Kemudian ketika menikah, apa yang motivasi menikah? Karena motivasi masuk Islam karena akan menikah dengan seorang muslimah. Kita husnuzon, mudah-mudahan ini betul-betul comfortnya itu emang udah punya keyakinan.
Tapi tidak sedikit yang akhirnya lambat laun dia balik lagi. Ya. Termasuk seorang jamaah yang kakaknya ternyata menikah. Selama ini kakaknya udah murtad, dia nggak tahu. Dari mulai nikah sampai punya anak kuliah, udah pada kerja, akhirnya qadarullah dapat hidayah lagi, akhirnya bercerai dengan suaminya, kemudian baru dia ngomong sama keluarga, sama adiknya. Karena bapaknya udah meninggal, tinggal ibunya, dan itu bingung cara ngomong sama ibunya gimana. Ya. Di konsultasi ke saya, gimana ya Ustaz, ternyata kakak saya selama sekian puluh tahun, ya 20 tahun lebih, itu udah murtad selama ini. Kenapa? Karena selama ini orang tua termasuk yang mengabaikan masalah agama. Agama itu indikatornya itu bukan cuma akhlaknya baik. Indikator pertama itu lihat ibadah. Maka kalau misalnya ada teman-temannya, ya kita punya anak, kita punya teman, tanya aja ibadahnya gimana. Bang, tadi temanmu itu sholat subuh apa enggak ya? Tahu-tahu nongkrong, ya bareng-bareng sampai nggak sholat subuh, udah ketahuan. Ini faktor ibadahnya. Ngeri. Ya. Saya praktekin ini ketika ada anak yang pengen ngelamar anak saya. Datang, Bi ada yang mau kenal. Ya, mau ke rumah. Ya udah sini kasih CV-nya dulu. Alhamdulillah dikasih CV, tapi CV kerjaan. Saya bilang, Kak, ini bukan ngelamar kerja, katanya CV. Ya CV pribadi, orang mau nikah masa. Ini sekolahnya di mana, anaknya siapa, kayak gitu. Ini enggak, kerjaan. Oh dapat, pernah kerja di sini, segala bahasa Inggris semua lagi gitu kan. Bilang, wah poraiso, bahasa Inggris nih ya. Udah, akhirnya berikutnya baru kasih CV. Saya lihat, oh sekolahnya pertama SD-nya SDIT, SMP IT, SMA IT. Ini udah membuat nyaman. Alhamdulillah. Paling enggak, insya Allah bisa baca Quran. Gitu. Ketika datang, kamu tadi sholat subuh di mana? Itu pertanyaan sepele, tapi menggambarkan banyak hal. Alhamdulillah di musola depan rumah. Baru, emang rumah depan musola? Iya, alhamdulillah. 1+. Alhamdulillah. Doanya Nabi Ibrahim itu menempatkan anaknya di inda baitikal haram, dekat baitikal haram, biar ngediriin sholat. Itu pertanyaan pertama, sangat dasar. Ya. Cuma nanya gitu doang. Kalau subuhnya ke masjid, bangunnya berarti kan pagi. Gitu. Oh ini vibes-nya sama, ya kalau kita ABG. Ya. Atmosfernya sama. Udah, setelah itu baru ngobrol. Ya. Tapi kalau itu nggak dapat, ini perlu pertimbangan. Kenapa? Karena tadi masalah hidayah itu belum tentu. Ya. Ada suatu saat ya, jamaah calon mantunya itu waktu pas PDKT, ya. PDKT pendek dan KT kali ya. PDKT. Ya, waktu pendekatan ke masjid mulu. Sampai saya kan pengurus masjid, penasehat, emang biasa mainnya di masjid gitu kan. Jadi kalau ada orang newcomer, pendatang baru, saya pasti tahu insya Allah ya. Tahu, ini baru. Apalagi kalau misalnya rutin 5 kali ketemu, biasanya wis dahsyat. Tanya, siapa? Itu calon mantunya Ono gitu kan. Tanya tuh, iya calon mantu. Emang biasa ke masjid. Udah, bersyukur alhamdulillah. Ya. Tapi setelah nikah hampir nggak pernah ke masjid. Sekarang udah punya anaknya, udah sekitar usia 3 tahun, itu hampir nggak pernah ke masjid. Pernah suatu saat, anaknya dia, cucu yang jamaah itu, dibawa sama kakeknya ke masjid. Bapaknya, anaknya pengen ke masjid, dianterin sama bapaknya, tapi dia nggak ke masjid. Ada di depan masjid gitu, nganterin ketemu sama kakeknya. Bayangin tuh. Saya bilang, ya Allah. Jadi kalau kriteria, maka jadikan kriteria pertama. Dan istri solehah itu yang taat agama. Bukan cuma sekedar muslimah, tapi mukminah. Mukminah tuh kalau ada 2 disebutin, itu levelnya lebih tinggi. Karena Islam tuh bukan belum tentu dia beriman.
Ada orang Islamnya KTP karena statusnya aja. Ya. Jadi nama Islam. Bahkan ada orang namanya nggak Islami aja, ternyata seorang Muslim yang taat. Ya, saya ada kenal namanya Kristina. Kristina biasanya lagi Islam atau non Muslim. Hampir kebanyakan noni ya. Tapi ternyata Masya Allah rajin banget. Ngajar ngaji segala macam. Ya kalau nama malu. Karena orang tuanya mungkin ada ini dengan nama apa gitu kan. Sehingga dikasihkan nama itu. Ya. Ini kriteria kedua. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada Rasul. Mu'minatin qanitat. Qanitat artinya apa? Mereka-mereka yang taat. Ya. Bahkan dalam surat 4 ayat 34 untuk qanitat fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Bahkan Allah gandengkan wanita solehah yang taat, yang hafizat, dia bisa menjaga dirinya, kehormatan dirinya ketika tidak ada suaminya. Bayangin tuh, itu dahsyat. Ya. Maka perhatikan kira-kira dia gaulnya sama siapa. Ya. Kalau wanita yang taat tuh, maka dia akan izin. Kemarin saya Ahad kemarin ngisi majelis taklim. Ada ibu-ibu nanya, Ustadz, gimana ya kalau misalnya kita, ya ibu-ibu gitu kan sering ada kegiatan reuni itu. Boleh nggak kalau kami itu ikut kegiatan ke puncak bareng-bareng sama suami? Saya bilang enggak sama suami, jangan, saya bilang. Ya, bahaya. Karena sebaik-baik perjalanan seorang wanita itu harus dengan mahramnya. Tujuannya apa? Menghindari fitnah. Apalagi kondisi saat ini sering CLBK tadi tuh. Ya, cinta lama belum kelar. Ya, pas ketemu, tau nggak? Dulu sebenarnya gue naksir sama lu. Bener. Iya. Kok sama ya kita? Ya udah. Saya punya 3 kasus, semuanya itu gara-gara reuni. 3 itu udah banyak loh. Ya. Kasus yang pertama, istrinya laporan suaminya mau nikah lagi. Tahu-tahu ternyata dia telepon saya, cuma saya kan nggak kenal. Saya kenal sama suaminya. Mau ngadu gitu kan ke ustadznya. Datang tuh, ternyata nelpon ke istri saya. Nih mau ke rumah ya, mau ada yang dibicarain gitu. Sama saya kan nggak kenal, sama istri saya kenal. Datang, ternyata dua-duanya datang. Nggak bilang-bilang. Pas saya ada di rumah kan, ternyata udah calling ke istri saya bahwa saya ada di rumah. Gitu. Datang tuh berdua. Saya berdua sama istri. Ya. Karena udah tahu informasi dari istri, saya mulai, bener lu mau nikah lagi? Ente mau nikah lagi? Iya Ustaz. Sama siapa? Teman SMP Ustaz. Dapat di mana? Reunian Ustaz. Itu dia masalahnya. Ya. Langsung to the point aja saya. Ya. Akhirnya qadarullah nggak jadi. Ya, saya nggak sebutin kasusnya, tapi ini salah satu. Yang kedua, saya lagi nggak sengaja silaturahmi ke seorang jamaah. Usianya udah 60-an sekarang. Itu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, sebelum COVID. Saya lagi silaturahmi ke rumahnya. Ustadz, alhamdulillah ente datang ke sini. Ane mau konsul, kenapa? Ane rencana mau nikah lagi nih gitu. Aduh. Ya. Kenapa? Jadi teman SMP Ane, Ustadz. Ya, udah mulai. Ya. Qadarullah yang kedua, batal nikah. Ya. Karena saya berikan beberapa hal. Tapi setiap kasus beda ya, pertimbangannya itu beda. Ya. Yang ketiga. Saya tahunya itu ketika sudah diblok nomornya sama istrinya. Ya, dan istrinya sudah minta bercerai. Qadarullah akhirnya bercerai. Usianya 1 tahun menjelang pensiun. 1 tahun menjelang pensiun. Ya, ketika cerai pas pensiun. Ya, akhirnya dia nikah dengan teman SMP-nya. Ya, bahkan saya ketemu pas lagi di rumah makan, dia PD-nya dalam hati. Aduh, kasihan sama keluarganya yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau pengen ke sana saya cuma ngingetin aja. Itu lihatlah Rasulullah. Ya, Rasulullah tuh istrinya juga enggak 1, banyak.
Tapi friksi itu kan nggak ada. Masalah adil tuh memang relatif, ya kan? Tapi eksesnya itu tidak sampai minta yang kayak gitu ya, terluka, ya, luka batin sepanjang hidup. Apalagi nanti nurunnya itu ke anak-anak kayak gitu, bahaya. Ini contoh, itu karena pertanyaan. Saya bilang lebih banyak mudorotnya daripada manfaat. Ya, lebih baik dijaga. Kalau sama suami silahkan aja, itu beda lagi. Ya, walaupun tetap kehati-hatian harus tetap ada. Ini wanita. Di ayat itu ayat 34 surat An-Nisa disebutkan khusus tuh. Ya. Jadi kalau pengen mendapatkan kepercayaan dari suami, atasnya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Maka jadilah pasangan yang seperti itu. Nah, ketika Bang Budi pengen nikah, pastikan sifat-sifat seperti itu kita tanamkan. Ya. Trust kepercayaan istri kepada kita sehingga dia udah menutup masa lalunya. Nggak sampai ada hubungan-hubungan lain ya di luar apa yang kita ketahui. Bahkan kalau pengen ngapa-ngapain, saya pernah negur istri saya ketika pergi ngaji nggak bilang-bilang. Saya pulang nggak ada kemana. Kan udah tahu jadwalnya ngaji. Iya, cuman kan nggak rutin. Kasih tahu aja. Kenapa? Itu adab. Ya, jadi suami ketika pulang nggak curiga. Gitu. Oh iya, sebab kan keluar rumah. Jadi biasanya hampir tiap hari itu kalau mau pergi, termasuk ngaji, aku malam sore nanti ngaji ya. Ya, jadi kalau saya pulang jam 5, setengah 6, berarti istri nggak ada, saya udah nggak ada masalah. Gitu. Biasanya nyari kemana nih, ya, khawatir kemana-mana. Ya. Dan itu bentuk perhatian, bukan protektif, bukan. Harus sama-sama paham. Ya. Namanya preventif. Bukan over. Jangan ketakutan juga, ini over apa-apa harus izin. Itu ada. Ya. Dan seorang istri juga harus paham, oh iya, saya itu surga neraka saya bahasanya gitu kan. Itu tanggung jawab seorang suami. Berat. Makanya akhadtumuhunna bikalimatillah. Engkau udah mengambil tanggung jawab tuh orang tuanya dengan akad nikah itu. Jadi bukan cuma sekedar coba-coba gitu kan. Makanya pertimbangannya panjang. Libatkan Allah dengan apa? Istikharah. Itu libatkan Allah dengan istikharah. Ya, minta ya Allah agar senantiasa dikuatkan. Ya, karena kita bisa menundukkan hati orang itu bukan karena kepiawaian kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu. Kasus perceraian di kota Depok itu banyak meningkat. Ya, banyak. Nah, yang kaget juga itu adalah kasus guru yang bercerai banyak. Setelah dapat sertifikasi sama P3K katanya. Jadi punya penghasilan yang setara, bahkan lebih dari suaminya, akhirnya minta cerai. Termasuk kawan saya, diceraiin sama istrinya, bayangin tuh. Karena ketika suaminya kerja, dia nunduk, suaminya lagi ngedrop, dia kerja. Begini, sampai waktu itu saya pernah pengen ngebantu juga, mesen jahitan tuh sama istrinya dia. Jahitan gamis buat ponakan saya. Ya, sampai berapa kali waktu itu Bang, ya, untuk membantu. Orangnya, wanitanya, ya kalau kita ngelihat zohirnya, tawadu. Orangnya nerima, awal-awal tuh. Ya, tapi ketika udah masalah dunia, hati-hati. Jangankan kita, zaman Rasulullah, pasukan Uhud, itu kenapa dia melanggar perintah Nabi, itu gara-gara masalah dunia. Di surat Al-Jumu'ah, Rasulullah lagi khutbah Jumat, ditinggalin oleh para sahabat. Gara-gara lagi Jumat, datang kafilah dagang dari Syam. Pas lagi sholat Jumat. Bahasa Qur'annya, wataraku qaima. Ya, mereka meninggalkan engkau saat engkau lagi berdiri. Surat Al-Jumu'ah. Artinya Nabi aja ditinggalin. Makanya ini nih, ya, sifat wanita itu, bahasa Quran ini berarti hati-hati, bisa juga sama. Kalau orientasinya dunia, maka udah kasih aja. Tapi Allah akan ganti dengan yang lebih baik, muslimah, mukminah, qanitah. Ya. Lanjutnya. Berikutnya di sini adalah taibat. Yang senang taubat. Ya.
Kemudian abida, ya, senang ibadah. Saihat, senang puasa. Tafadhol, silakan. Kenapa ya? Saya juga mau balik dulu nih. Tadinya saya harus ke Jonggol nih, tempat yang kemarin kita ngaji tuh. Saya habis ini ngisi pengajian jam 10 di sana. Tapi saya ketinggalan dompet. Saya harus balik dulu. Baru balik lagi nanti ke sana. Tadinya mau stay agak lama. Saya bilang, WhatsApp istri. Ya dompet itu ketinggalan. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain ntar. Apa? Dikucikin enggak lah. Pulang aja habis ini. Kelalaian saya. Lupa. Biasanya diingetin kalau mau kerja, Bi, dompetnya udah, name-tag-nya udah, handphonenya udah, nah, chargernya udah gitu. Ya tadi saya buru-buru. Ya habis sholat langsung ambil tas sama handphone aja. Jadi ini taibat senang bertobat. Tobat itu bukan cuma istighfar. Tobat itu merenungi kekurangan dan kelebihan dirinya. Nikmat Allah dan kesalahan-kesalahannya. Artinya apa? Jadi wanita yang senang untuk mengevaluasi diri. Jangan merasa udah baik. Ya. Kalau saya sering diingatkan itu, kalau kita udah baik, maka selalu evaluasi agar meningkatkan kebaikan. Makanya kalimat saya tadi, jangan sampai kita sering ngaji, tapi kita tidak bertambah. Ya, keromantisan kita di rumah. Jangan sampai kita sering ngaji, tapi nggak bertambah kesolehan kita, apalagi yang dirasakan terhadap anak dan istri kita. Ya, bukan pekerjaan mudah yang usia udah bertambah gini ya, di usia yang, tapi romantismenya itu bukan semata-mata bicara tentang masalah makan bareng, enggak. Coba deh nikmati romantisnya itu adalah ketika apa? Kita saling mengingatkan qiyamul lail, mengingatkan puasa, mengingatkan ibadah. Itu romantis, enak. Nggak harus sifatnya fisik, ya, tapi perhatian, caring ya, perhatian terhadap kita masing-masing. Ya. Ada seorang artis ya, saya kemarin baca, ya, padahal banyak tatonya dia. Ya. Sampai teman-temannya pernah ngomentarin gini, lu perasaan kalau kita lagi kumpul sebentar-sebentar kayaknya komunikasi sama bini mulu gitu. Kata dia apa? Itulah cara saya menghargai dia. Karena dia itu selalu di rumah, kasihan. Dia butuh teman. Jadi saya menyapa itu biar dia tidak merasa lonely. Tidak merasa sendirian. Bayangin tuh. Saya belajar dari itu. Oh iya. Kadang cuma menyapa doang. Lagi kegiatan apaan nih hari ini? Oh iya. Anak-anak yang saya kos gitu. Anak saya yang udah nikah aja saya suka nanya. Gimana Kak kabarnya hari ini? Gimana anak cucu saya sebut ini? Alhamdulillah Bi, sehat. Alhamdulillah. Udah gitu doang. Tapi dengan begitu ada perhatian. Ya. Justru kasihan ketika kita nggak ngasih kabar, nggak pernah nanya. Ya. Yang berikutnya abidat, ini tadi ya faktor ibadah. Terakhir itu saihat, ketika memang sering puasa. Ayat terakhirnya baca terjemahnya Bang Zakaria. Utus semuanya, utuh dari awal. Jika dia nanti menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberikan kepadanya dengan istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawat. Iya. Jadi nggak ngaruh gitu. Ya, Pak Budi ya. Biasa dong yang begini. Ini motivasi loh. Motivasi Quran. Udah tahu kan ayatnya kan? Udah pernah baca kan terjemahnya kan? Nah, makanya ini bekal Quran. Ya, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan itu yang bisa saya sampaikan. Ya, timbang antum nanti minta ceramah orang kan ngasih ongkos segala macam, ini di pengajian ini dibekali. Ya, makanya enak yang ngaji kayak gitu. Oh iya, dapat lagi nih saya. Yang tadi yang udah nikah juga tahu, sama kan? Oh istri saya ini cerminnya kayak gini, cuman jangan banyak nuntut. Ya, tapi banyak ikhtiar, kerjasama menghadirkan yang seperti ini di rumah-rumah kita. Hadanallahu jema'in. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Fadhol. Di awal Ustaz bilang kan yang istri yang boleh ini itu kan
yang Itu hadis. hadis, Iya. ya, puasa, yang sholat, terus yang taat sama Suaminya. suaminya. Terus bilang katanya, Iya. nah, sampai posisi suami yang seperti apa sih yang harus ditaatin? Masya Allah. Ya maksudnya yang Ya. maksimal, yang jelek banget tuh maksimalnya seperti apa gitu. Terus biasanya tuh istri tuh suka Biasanya. Jangan ada biasanya, itu di rumah. Biasa atau kadang. Sebentar. Oke. Insyaallah. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk siapapun ketika bermaksiat kepada Allah. Kalau selama itu bukan maksiat, ya kita harus taat. Ya, tapi kalau udah maksiat, jangan. Enggak boleh ketaatan. Jangankan suami yang baru ketemu, kita udah gede. Orang tua aja yang ngelahirin kita, kalau ngajak maksiat, kita nggak boleh taat. Cuma pertanyaannya, kita paham nggak mana maksiat, mana enggak? Makanya pentingnya ngaji. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu tanamkan kejujuran. Karena kejujuran itu menjadi pangkal kepercayaan. Kenapa sih orang nggak percaya? Karena pernah didapetin nggak jujur. Halo? Kenapa itu senyum? Iya. Tapi kalau jujur, misalnya suami jujur, istri jujur, itu modal buat saling trust, saling percaya. Iya. Tapi kalau udah mulai ada ketidakjujuran, biasanya jadi luka batin. Saya sering nyebutnya luka batin, karena secara performance dia nggak ada masalah. Tapi hatinya luka, dan goresan itu tergantung. Dia bisa makin melebar, atau bisa menutup sendiri. Melebar itu kalau ada kekecewaan berikutnya, ada ketidakjujuran berikutnya. Tapi dia akan menutup kalau ternyata alhamdulillah tidak terulang lagi. Ya, jangan kita minta suami istri kita percaya sama kita sementara kita penuh dengan manipulasi. Ataupun kebalikannya, minta suami percaya sama kita sementara kita selalu jauh dari kejujuran tapi ada kedustaan. Gitu ya. Jadi sifatnya itu adalah ibda binafsika, masing-masing aktif untuk menghadirkan kriteria ini. Ya. Dan jangan maunya itu modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Ya, kita nggak modal apa-apa, kita nggak pernah ngeberikan ilmu, kita nggak pernah ngedidik, tapi pengen dapat istri itu yang lebih baik dari apa yang kita perkirakan. Berat. Ya. Ketika udah menjadi saya terima nikahnya dan kawinnya, maka itu tanggung jawab kita. Baiknya dia itu adalah potret pendidikan kita, jeleknya dia itu adalah potret perlakuan kita kepadanya. Ya. Jadi kalau pengen lihat bagaimana sosok seorang suami, lihat aja bagaimana istri. Kalau istrinya begini, oh berarti ada masalah dengan suami. Tapi kalau begitu, oh ini suaminya dahsyat nih, bisa menjaga sampai seperti itu. Kalau bahasa Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, istri kalian adalah pakaian buat kalian, wa antum dan kalian libasul lahun, pakaian buat mereka. Jadi saling menjaga. Pakaian itu indahnya diperhatikan, nutup auratnya diperhatikan, dan bisa menjaga dari panas ataupun dingin. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.